Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih atas segala nikmat dan karunia yang Kau berikan kepada kami, sehingga Engkau masih mengizinkan kami untuk memperbaiki apa kami masih diberikan kesempatan oleh-Mu untuk memberikan kelak bisa bertemu dengan-Mu dengan kondisi yang paling terbaik. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau masih memilih kami, memilih semua yang ada pada diri kami, tetap berada dalam jalan kebaikan ini, dalam wadah kebaikan ini, Yayasan Nahdlatul Ulama Indonesia, bersama sahabat-sahabat kami yang sholih dan sholihah. Diam dulu ya Kak. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat rahmat dan perjuangannya lah alhamdulillah hari ini kita masih bisa menikmati nikmat kita memiliki pedoman hidup, nikmat kita bisa menjadi umatnya hingga akhir zaman nanti, amin. Langsung saja sahabat semua, agar menambah keberkahan dalam agenda ini, mohon maaf kami baru mengabari tadi pagi, ini insya Allah menjadi salah satu agenda yang akan menguatkan kawan-kawan duta sahaja, koordinator sahaja, ataupun seluruh pengurus YAI cabang, yaitu pembinaan khusus duta sahaja dan koordinator sahaja insya Allah dimulai di malam ini. Kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah selanjutnya akan dibacakan beberapa ayat lantunan ayat suci Al-Quran. Insya Allah akan dibacakan oleh keluarga kami dari YAI Manado yang akan diwakili oleh Karamlah. Dengannya dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matah وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jazakillah khairan kasiron kepada Kak Ramlah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran.
Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran di malam hari ini menambah keberkahan dari agenda kita di malam ini, dan yang membacakan Allah berikan pahala yang berlimpah untuknya dan untuk keluarganya. Alhamdulillah. Selanjutnya mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, minta temani atas segala ikhtiar dan perjuangan kita di jalan kebaikan ini. Dan kita tidak bisa sampai ke detik ini, kita tidak bisa berada dalam wadah kebaikan ini kalau bukan tanpa pertolongan Allah, kalau bukan karena Allah yang mengizinkan kita, Allah yang memperjalankan kita. Maka sama-sama kita dari setiap ikhtiar kita minta temani dan titipkan apapun di luar jangkauan kita, dengan insya Allah Me Time kali ini akan dipimpin oleh keluarga kami dari YAI Kota Mobagu, yaitu Kak Serly Mukobela. Dengannya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sahabat semua, sebelum kita memulai pembinaan Duta Sahaja dan Koordinator Sahaja Yayasan Abul Yatama Indonesia Cabang Kota Mobagu pada malam hari ini, kita terlebih dahulu untuk minta ditemani dan titipkan apa-apa yang kita tidak mampu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya kita hadir di sini bukan karena kemampuan dan prestasi kita, tapi karena Allah yang Maha Baik menutupi aib-aib hamba-Nya yang masih memberi kesempatan untuk kita bisa berjuang di jalan kebaikan ini. Maka mari jangan lupa kita terus libatkan Allah di setiap aktivitas kita. Kita mulai Me Time ini dengan istighfar, dengan sebaik-baik istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kita mohon ampun kepada Allah dari setiap niat dalam hati kita, yang niat itu mungkin sudah mulai tidak murni, sudah berbelok, bukan lagi niat karena ingin mencari ridho Allah semata. Astaghfirullahaladzim. Kita mohon ampun pada Allah dari tiap dosa dan maksiat kita yang masih kita simpan rapat hingga hari ini. Dari setiap pikiran dan prasangka buruk kepada saudara kita sendiri, dan dari setiap kata yang dikeluarkan dari lisan ini, yang dengan kata-kata itu membuat hati orang lain tersakiti. Astaghfirullahaladzim. Kita mohon ampun dari setiap pikiran busuk, pikiran negatif pada saudara kita sendiri yang masih sering kita tutupi. Allahumma gfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Duhai Allah, Engkau yang melihat pertemuan kami malam ini, ridhoi kami, ya Allah. Jaga niat yang ada pada hati kami, agar senantiasa tulus murni bersih kami berjuang di jalan ini, hanya untuk mencari ridho-Mu saja ya Rob. Duhai Allah, satukan hati-hati kami di atas cinta-Mu ya Rob. Kekalkan persahabatan kami atas dasar cinta-Mu ya Rob. Duhai Allah, kami sadari amanah yang Engkau berikan ini tidak mudah ya Rob. Sedangkan pundak-pundak kami begitu lemah ya Rob. Maka itu kami mohon ya Rob, kuatkan pundak-pundak kami dalam mengemban amanah-amanah yang Engkau berikan ini ya Rob. Bimbing lisan ini agar mengatakan yang baik-baik saja ya Rob. Bimbing mata ini agar melihat yang Engkau ridhoi saja ya Rob. Bimbing langkah ini agar Engkau jadikan hidup kami sebagaimana yang Engkau mau, bukan yang kami mau. Duhai Allah, kami berjuang di jalan dakwah ini bersama sahabat-sahabat kami di dunia. Maka izinkan kami bisa berkumpul kembali dengan seluruh keluarga besar peradaban employee of Allah di surga-Mu kelak.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakillah khairan katsiran kepada Kak Sherly maupun Bella yang telah memimpin meeting kali ini. Insyaallah semoga dengan apa-apa yang tadi dipanjatkan yang kita sama-sama mintakan pada Allah, Allah izinkan, Allah wujudkan. Dan semoga sahabat semua senantiasa istiqomah menjaga niat dalam jalan kebaikan ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebelum kita ke acara inti, sahabat semua, mari sama-sama kita doakan juga guru-guru kita, sahabat kita, mungkin keluarga kita yang hari ini Allah uji dengan sakit. Semoga sakitnya Allah angkat, sakitnya menjadi penghapus dosa-dosa di masa lalu, sakitnya menjadi mengangkat derajat di sisinya Allah. Dan semoga yang sedang Allah beri ujian dengan berbagai ujian dalam hidupnya, Allah lapangkan hatinya, Allah ikhlaskan seluas-luasnya, dan Allah gantikan ujian-ujian itu dengan hadiah terbaik setelahnya. Ila hadihin ya wa ala kulli niyatin sholihat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah sahabat semua. Izin saya menyapa kawan-kawan terlebih dahulu. Karena dari tadi belum kelihatan nih wajahnya, baru ada Bu Agustiani Pekanbaru, terus baru ada Teh Entin, yang lain belum kelihatan. Yang bisa dinyalakan boleh dinyalakan kameranya, yang bisa dinyalakan hanya audionya boleh nyalakan audionya. Kalau ditanya kabarnya semuanya masih pada ingat? Jawabannya adalah alhamdulillah, luar biasa, semangat membahagiakan umat. Allahu Akbar. Siap ya? Boleh dinyalakan mic-nya, silakan. Boleh dinyalakan mic-nya. Yang belum diganti namanya boleh silakan ganti dengan namanya dan nama cabangnya. Ini ada yang kasih nama HP-nya Galaxy, siapa nih Galaxy A31. Ada mana nih? Ada Karisa dari mana? Silakan tambahkan nama. Siap ya. Gimana kabarnya sahabat semua, para amilin amilat di seluruh? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, coba cek sekali lagi ya. Ada suara kresek-kresek dari mana ini? Dari kafe memang ya. Oke, kita coba lagi sekali lagi. Bagaimana kabarnya para pejuang duta sahaja dan koordinator sahaja dan seluruh pengurus saya cabang di seluruh Indonesia malam ini? Alhamdulillah, Luar biasa. Sangat membahagiakan umat. Allahu Akbar. Luar biasa nih, luar biasa semangatnya. Dari Aceh sampai Sulawesi, Masya Allah, terasa sekali giroh semangatnya luar biasa. Dan sekali lagi kami maaf jika kali ini baru dikabari tadi pagi. Dan alhamdulillah ternyata kalau memang Allah sudah mengizinkan, Allah sudah meridhoi, banyak juga yang hadir. Bahkan hampir sama kayak pembinaan rutin cabang ya. Rata-rata di angka 50, 70, 100 yang paling banyak. Alhamdulillah insya Allah akan terus bertambah. Langsung saja insya Allah sebelum nanti ke materi intinya. Kenapa ini diadakan dan apa sih
goalsnya pembinaan rutin kalian, pembinaan duta sahaja dan koordinator sahaja ini diadakan. Kita coba dengarkan dulu sambutan atau pengantar ya dari Kepala Divisi Penghimpunan YAI Pusat. Siapakah? Ada yang tahu? Boleh di kolom chat dijawab. Yang tahu dapat template. Ya dari cabang Mas. Silakan coba Mbak jawab di chat siapakah Kepala Divisi Penghimpunan yang sekarang di YAI Pusat. Mana belum ada yang menjawab. Pak Budi ya. Siapa? Pak Budi. Bang Ardi. Pak Bang Hadi, Pak Budi Firmansyah, ya kan? Siapa Mbak Bunda Retno? Pak Budi Firmansyah, ya kan? Budi Firmansyah. Yang lain? Adakah jawaban yang lain? Hamba Allah. Hamba Allah katanya. Jangan didoain jadi kadif penghimpunan. Diaminin kan nih? Amin. Belum ada yang tepat jawabannya. Pak Budi beberapa bulan yang lalu ya masih Pak Budi. Kang Aen, Masya Allah. Ini di voting apa gimana ini? Didoakan ya. Jadi kadif penghimpunan berapa tahun selanjutnya. Yang lain adakah jawaban selain Pak Budi dan Kang Aen gitu? Nggak ada yang jawab saya gitu, nggak ada. Cak Ismail. Cak Ismail. Ini dia. Jawaban yang benar dari Saleh. Pak Medan. Ismail. Dari Medan. Salah. Ya, baik, Budi aja deh. Kita mintakan beliau komentarnya atas pembinaan kali ini, insya Allah. Kepada Pak Ismail Soleh dengannya dipersilakan. Cek coba kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ismail. Seragamnya belum diganti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru nyampe tadi. Sangat Suara aman? Ya iya sampai ininya seragamnya masih dipakai sampai malam. Baru nyampe soalnya. Baru nyampe pisan ya, Masya Allah. Silakan. Ya, alhamdulillah. Sahabat sekalian, aman ya suaranya. Bu Retno, sahabat sekalian semuanya. Sengaja baru muncul sekarang. Mungkin sekitar sudah 6 bulan yang lalu ya, sahabat sekalian. Di belakang layar perihal tentang penghimpunan ini, ya mudah-mudahan tidak bosan yang sudah hafal, yang belum tahu syukur alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Ini setelah saya muncul kok pada ngilang. Aduh, ya Insya Allah. Kita belum masih mendengarkan. Enggak ngilang. Amin. Mendengarkan suaranya Pak Haji. Siap, aman. Mendengarkan. Merindukan suaranya. Pindah Ustaz. posisi aja, Kang. Gimana? Masya Allah. Pindah posisi. Ya, alhamdulillah, Masya Allah. Ya, Wan ya, bismillahirrahmanirrahim, dimulai sedikit saja sharing-sharing malam ini sambil ingin mengenal juga memang duta sahaja yang konon katanya ada 1000 kurang lebih duta sahaja di seluruh Indonesia. Nah ini juga pengen tahu sih sebetulnya yang mana saja yang memang nanti menjadi punggawa-punggawa di daerah ya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu haqqa hamdi wa nashkuru haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, atas izin Allah malam ini masih diperkenankan kita untuk bersilaturahim. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa saling menguatkan satu sama lain. Gitu ya, alhamdulillah ini luar biasa
Mudah-mudahan sahabat sekalian, apa yang telah dilakukan sampai saat ini, apa yang sedang dilakukan sampai saat ini, mudah-mudahan Allah ridho dan menjadikan jalan ini menjadi jalan yang taqarrub ilallah, dan mudah-mudahan juga rencana-rencana yang kita lakukan insya Allah yang sedang dicanangkan ke depan juga memang Allah ridhoi dan memberkahi semua apa yang sedang kita lakukan dalam wadah kebaikan insya Allah di peradaban EOA, wabil khusus di pilar sosial ini, Yayasan Abul Yatama Indonesia. Alhamdulillah sahabat sekalian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khair. Ini luar biasa ya. Ada yang sedang apa nih? Wah, Pak Salman sudah sehat Pak? Masya Allah, kemarin Rakernas hadir juga ya. Hadir Pak Salman. Insya Allah ini, wah Bu Agustian ini senantiasa istiqomah nih. Dengan Senantiasa hadir ini beliau, Masya Allah luar biasa ya. Mana tadi? Sedikit. Oh ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Wah, ini ada yang sedang di rumah sakit. Siapa yang sedang sakit? Kak Astri. Sepertinya sedang ada ini ya. Mudah-mudahan senantiasa disehatkan ya. Insya Allah, mungkin ada keluarga dan lain-lain. Ini mudah-mudahan dikuatkan, disehatkan. Luar biasa nih. Sedang lembur dijaga sepertinya ya. Kang Hadi, Insya Allah itu kayaknya kenal di sampingnya Kang Hadi. Di sampingnya kayak kenal itu Kang Hadi. Abang udah ada di Kuningan aja, Bang. Mainnya Kuningan terus sih. Masya Allah. Ya udah solver, Bang Ari udah jadi solver nih sekarang nih. Insya Allah, udah luar biasa ya. Ada Bu Entin dari Kuningan, sehat Bu Entin. Insya Allah. Wah, luar biasa. Semangat membahagiakan umat. Allah, lengkap ini Kang Dudi. Harus dikasih sesuatu kalau yang lengkap gini jawabannya. Alhamdulillah sahabat sekalian, izin ya. Ini tadi ada Bang Ardi dulu di Divisi Fundraising juga di Yayasan Abul Yatama Indonesia. Jadi dalam sebuah organisasi sudah terbiasa, mungkin teman-teman ada yang kenal saya sebelumnya di pengembangan cabang, lalu juga di pendayagunaan, lalu di program, dan sekarang Allah amanahi di fundraising. Sebetulnya di fundraising ini kurang lebih hampir 6 bulan ya. Mungkin belum muncul sengaja memang. Sedang kita di belakang layar dulu. Banyak yang perlu dibenahi, banyak yang perlu kita sama-sama perbaiki setiap harinya, yang mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk umat. Gitu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini perbaikan yang kita lakukan ke depan, insya Allah mudah-mudahan manfaatnya luar biasa. Jadi sahabat sekalian, ini kayak ada yang bocor Kang Ain, suara motornya di belakang rumah kayaknya. Insya Allah luar biasa ya. Baik, sahabat sekalian, sebetulnya ingin sharing, ingin bertatap muka saja. Kalau ngobrolin materi, sepertinya saya bukan kapasitas untuk memberikan materi yang luar biasa. Karena di sini banyak para guru kita juga, ada Bang Ardi, ya, ada Kang Ain yang senantiasa menggawangi gitu teman-teman di Sahaja gitu ya, di setiap harinya, di setiap bulannya gitu. Insya Allah mudah-mudahan sharing malam ini sebetulnya ke depan mudah-mudahan nanti kita akan coba ngobrol panjang lebar, ngobrol tentang marketing itu apa, ngobrol tentang apa bedanya marketing dengan branding gitu ya. Ada juga ngobrol tentang apa itu funding gitu ya. Mungkin bisa jadi apa itu selling, bedanya apa sih sebetulnya. Ternyata kita juga perlu ngobrol panjang. Lalu kenapa sering diungkapkan ngobrol tentang amil? Amil itu apa sih sebetulnya? Kenapa Duta Sahaja disebut sebagai amil kan gitu ya? Nah, banyak sekali yang pengen kita obrolkan dan kira-kira juga teman-teman yang sudah paham di sisi yang lain tentang
amilin itu apa kan gitu ya. Kenapa juga kerjaan amilin itu seperti ini? Betul nggak sebetulnya yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh para rasul gitu ya, terutama di zaman Rasulullah, para sahabat dan lain-lain. Betulkah yang kita lakukan itu memang kalau bahasa sekarang itu ada dalilnya kan gitu ya. Kalau sekarang ngobrolin tentang apa namanya legal standing, apakah memang secara legal standing juga kita sudah clear? Lalu secara legal standing juga apakah memang ada aturan mainnya gitu dalam melakukan kegiatan-kegiatan amil ini gitu ya, dalam duta sahaya teman-teman di daerah. Lain nitip yang bocor. Ya, jadi memang banyak sekali yang pengen sekali kita coba sharingkan sebetulnya perihal tentang fundraising itu sendiri gitu ya. Kalau sebelumnya sering ngobrol mungkin ya tentang funding ataupun penghimpunan gitu ya. Nah itu kerjaan seperti apa sih sebetulnya gitu ya. Ternyata memang banyak sekali ya yang perlu kita ketahui. Bahkan kalau di kalau di Forum Zakat Nasional kan gitu ya, sekarang itu sudah ada leveling perihal tentang ngobrol tentang amil itu sendiri. Nah, penghimpunan ini bagian daripada pengelolaan amil kan gitu ya, yang memang ujung tombak dari setiap aktivitas lembaga filantropi ataupun lembaga amil zakat gitu ya. Dan memang teman-teman itu krusial banget gitu ya. Kenapa teman-teman sampai tadi mungkin dijuduli ya gitu di awal itu adalah big why-nya. Kenapa sih sebenarnya kita harus funding gitu ya? Kenapa sih kita memang harus sampai gitu? Kalau di sekolah fundraiser itu memang sampai mati katanya. Kalau bahasa Kang Ain ya, di sekolah fundraiser itu sampai mati adalah seorang fundraiser. Wah, itu ada tagline yang luar biasa. Gitu. Kenapa sih harus menjadi fundraiser? Kenapa sih harus melakukan kegiatan fundraising? Gitu. Kenapa harus melakukan penghimpunan? Banyak juga yang memang ada yang malu-malu gitu ya, menjadi seorang amil itu malu-malu. Nah, ada yang masih malu-malu di sini? Atau sudah malu-maluin? Jadi jangan sampai malu jadi malu-maluin. Nah, jadi malu atau malu-maluin ya, malu karena tidak tahu, malu-maluin juga karena tidak tahu. Emang saya amil ya? Nanti kalau ada yang nanya donatur, kira-kira Pak apa bedanya zakat, infak, sedekah, dan wakaf? Nah kira-kira dijawabnya seperti apa? Ada yang bisa atau mau saya tunjuk? Gitu ya. Selama ini wawasan kita terhadap zakat, infak, sedekah, kalau ada yang nanya itu bedanya apa sih sebetulnya? Gitu. Ini kalau mau ditanya langsung pada mati nih biasanya. Off cam. Ada yang ingin tahu, chat aja di chat lah. Ada yang ingin sedikit menjelaskan apa beda zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf? Di chat mungkin, supaya ada interaksi. Atau mau ngejawab? Jawab dia Kang. Ada yang menjawab. Kira-kira apa Ustaz? Kira-kira zakat, infak, sedekah, mungkin yang lain ada yang belum tahu. Tapi mungkin nggak lengkap ya saya. Kalau zakat itu sudah ada ketentuannya. Artinya sudah sampai nisab, sudah sampai haul. Kemudian seperti zakat fitrah itu harus di akhir Ramadan. Sudah ada waktu dan ketentuannya. Nah, kalau infak itu nggak ada ketentuan yang mengikat. Kemudian kalau dia sedekah gimana ya? Pokoknya yang selain yang ada ketentuannya gitu deh tadi. Iya betul. Nah itu ya sahabat sekalian. Ada yang lain tuh. Tadi yang bilang terima kasih jazakallahu khair Ustaz Salman. Yang lain ada yang bilang apa tuh di chat ya. Ini lagi nggak pakai laptopnya lagi agak kurang sehat kayaknya. Membedakan sangat mudah seperti sahabat sekalian. Ada dalil yang mengatakan tabasamuka kan liakhika kan sebuah sedekah. Jadi senyumnya sahabat atau saudara kalian kepada kalian adalah sedekah. Nah sedekah itu bisa berupa
senyuman. Nah, kalau senyum saja itu jadi sedekah. Jadi bagi orang mukmin muslim senyum itu sedekah. Gitu ya. Nah, itu bedanya. Lalu infak itu apa? Kalau infak kan harus berupa harta. Nah, gitu ya. Kalau zakat, nah memang zakat itu ada ketentuan gitu ya. Tadi yang disampaikan Ustaz Salman ya, kalau zakat itu ada ketentuan. Apa ketentuannya? Ketentuannya itu ada haul dan nisab. Apa itu haul itu apa sih sebetulnya? Nisab itu apa? Gitu ya. Nisab itu berarti kan sebuah ukuran kan gitu ya. Haulnya sampai waktunya. Nah, nanti kita akan coba ngobrol lah gitu ya. Kita akan coba ngobrol-ngobrol apa bedanya zakat, infak, sedekah, dan juga apa bedanya dengan wakaf. Gitu. Kalau saya boleh nggak sih bersedekah dengan uang? Boleh. Kalau saya bersedekah dengan tenaga boleh? Boleh. Kalau saya ingin bersedekah dengan pikiran, menuangkan segala macam boleh? Boleh. Jadi Islam itu sangat mempermudah seseorang untuk berkontribusi. Nah, itu luar biasa gitu ya. Lalu kalau saya ingin berinfak gitu ya. Kalau berinfak boleh nggak dengan tenaga? Gitu ya. Berinfak boleh nggak dengan pikiran? Gitu. Nah, kalau infak memang aturannya adalah uang atau harta, gitu ya. Makanya dalilnya juga memang mengatakan bahwa infak itu harus berupa harta, gitu ya. Nah, kalau infak itu bedanya, gitu. Berupa harta atau sekarang itu biasanya diinikan dengan berupa uang. Ya, kalau zakat tentu sesuai dengan ada aturan main. Kalau infak sedekah itu tidak wajib. Kalau bahasa fikih ya. Kalau zakat itu wajib bagi yang memang sudah ada ketentuannya. Nah, ini contoh saja ya. Nanti kita akan ngobrol bagaimana zakat penghasilan. Apalagi tadi ngobrol tentang zakat fitrah. Di bulan Ramadan nanti akan ada zakat fitrah. Jangan sampai teman-teman pada saat ngobrol tentang ada yang nanya nanti di perempatan jalan, nanti kita bingung ngejawabnya. Ini ngobrol duta sahaja, kalau canceling itu termasuknya apa? Zakat, infak, sedekah, wakaf, atau apa? Nah, di chat, kira-kira apa nih? Kalau jangan-jangan ada yang nggak tahu, sebetulnya canceling sahaja itu berupa zakat, infak, sedekah, atau apa? Atau jangan-jangan ada yang niatannya itu justru saya mau wakaf masukin canceling sahaja. Nah, gimana tuh? Infak terikat. Infak terikat, ya. Ada lagi yang lain? Infak, sedekah. Infak tidak terikat. Salah. Tidak terikat. Tidak terikat. Apa bedanya infak tidak terikat dan infak terikat? Nah, kalau terikat, berarti kan turunannya banyak ya. Gimana? Kalau infak terikat, maaf ya masih off cam soalnya ini baru ada tamu. Nggak apa-apa. Infak terikat itu harus dialokasikan untuk kegiatan yang sudah misalnya untuk yatim fund. Nah, berarti infaknya untuk yatim fund ya berarti harus dialokasikan untuk kegiatan yatim fund. Tapi kalau infak tidak terikat itu bisa dialokasikan untuk banyak kegiatan. Kalau kenceleng saja itu masuknya infak tidak terikat karena bisa untuk banyak kegiatan. Nah, Allah. Luar biasa ya. Ini sudah ada yang melengkapi ya, Bunda Reto ini. Kelihatan yang sering pembinaan ya. Insya Allah. Ya, sahabat sekalian, betul ya. Tadi dikatakan kalau infak terikat dan tidak terikat itu bedanya apa? Kalau infak terikat berarti terikat terhadap program yang coba di up ya, yang coba di share gitu. Ya, jazakallah khair Bunda Retno. Jadi memang pada saat kita ngobrol tentang ini untuk Quran, nah maka itu terikat dengan Qurannya. Nah, gitu ya. Hari ini terikat untuk khusus yatim. Berarti memang tidak boleh terhadap yang lain. Gitu ya. Nah, ini ada juga yang memang infak tidak terikat. Apa infak tidak terikat? Nah, infak tidak terikat itu yang dimaksud adalah sahaja tadi. Nah, tetapi sahaja pun karena tidak terikat, gitu ya, maka juga tidak bisa sembarangan juga. Karena memang tidak terikat, boleh aja semuanya dilakukan, gitu ya. Gitu. Tapi
ada ketentuan kesannya gitu. Infak sedekah itu sudah ada ketentuan. Kalau zakat tentu ketentuannya berapa persen? Untuk program berapa persen untuk hak amil? 12,5%. Nah, 12,5% ya, 1/8 untuk zakat ya. Nah, berarti 12,5% berarti sisanya berapa persen tuh? Kalau 12,5%. Berapa? 87,5. 87,5 itu untuk program atau untuk amil? 87,5 untuk program. Nah, untuk program kan gitu. Ada berapa asnaf di dalam penerima zakat? 8 atau 9? 8, 7 atau 9? 8. Coba kalau 8 sebutkan gitu ya. Fakir, miskin, Ya. Terus apa? Fisabilillah. Terus sebentar, lupa yang 3. Gorimin. Oh, Gorimin. Gorimin itu apa artinya Gorimin? Orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang. Gorimin berarti orang punya hutang. Mualaf. Sabil. Mualaf itu apa? Mualaf nggak tahu mualaf nih. Orang yang baru masuk Islam. Ibnu Sabil. dalam perjalanan. Perjalanan, betul. Ini Kang Aen, ini harus ada door prize Kang Aen. Ini itu harus dilihat siapa yang jawab. Ya, ini saya mereview saja ya sebetulnya karena memang penting sekali kita memahami banyak hal. Termasuk juga, penerima manfaat tadi atau yang dimaksud dengan penerima zakat tadi disebut dengan, ayo sebut dengan. Barusan kehilangan suara. Zaki. Dengan suara. Zaki. Penerima manfaat zakat disebut dengan Mustahik kan? Mustahik. Kalau muzaki itu apa? Muzaki itu Memberikan memberi zakat. Orang yang memberi zakat itu namanya muzaki. Pemberi itu namanya muzaki. Penerima disebut dengan mustahik. Berarti amil mustahik ya? Ya. Iya, calon mustahik. Iya, termasuk asnaf. Berarti kita mustahik berarti ya? Iya. Gitu. Ya, khawatir lupa gitu bahwa ternyata kita itu adalah bagian daripada mustahik yang ketiga dalam Quran, kan gitu ya. Nah, ini khawatir lupa ternyata amil itu adalah menjadi bagian mustahik dalam Quran. Nah, kalau Quran yang berbicara maka ini adalah firman Allah. Kalau firman Allah berarti dilaksanakan. Kalau ada satu perintah dalam Al-Quran, berarti apa hukumnya? Wajib. Oh, wajib ya. Wajib itu adalah dilaksanakan dapat pahala. Ditinggalkan dapat dosa. Tinggalkan nih marah Kang Aen. Iya, Kang Aen aja marah apalagi Allah ya, gitu. Jadi maksudnya kenapa? Ya, ini memang agar clear, jelas bahwa memang semua itu ada tuntunannya. Apalagi insya Allah bahwa Yayasan Abul Yatama ini ke depan akan menjadi lembaga amil zakat yang skalanya adalah nasional. Pada saat skala nasional, maka memang kita memang akan betul-betul semua teman-teman yang ada di daerah itu harus memahami utuh penuh perihal tentang wawasan tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Apalagi kita ngobrol wakaf ya, ada wakaf sosial gitu ya, ada wakaf produktif, ada wakaf uang, ada wakaf dengan uang gitu dan lain-lain. Jadi insya Allah mudah-mudahan ke depan ini menjadi pengetahuan umum yang memang didapatkan oleh teman-teman dan memang teman-teman juga harus sambil mencari ya keilmuan ini. Walaupun kita insya Allah dan juga akan memberikan lah gitu ya.
Nah, itu pemahaman secara keseluruhan. Tetapi kalau kita ngobrolin tentang big why, itu kenapa? Pertanyaannya, kenapa sih kita harus fundraising? Kenapa sih kita tuh harus menghimpun dana dari umat? Kenapa sih kita itu bersesah payah gitu ya, bahkan menelpon donatur, calon donatur, menghubungi dan lain-lain gitu agar memang mau untuk mengalokasikan dananya berdonasi di kita baik dengan zakat, infak, sedekah. Kira-kira kenapa? Ada yang udah tahu kenapa? Ini yang terkenal, oh ada sudah ada deh, Bang Arbi udah ada nih, Kang Ayen. Ini lagi ngobrol-ngobrol dulu ya. Ah, di chat dong, kira-kira kalau malu-malu, kira-kira kenapa sih kita harus funding? Funding tahu ya, funding itu apa ya? Jangan-jangan nggak tahu Kang Ayen, funding atau fundraising. Soalnya pakai bahasa Jerman itu ya, bukan ya? Prancis. Jangan-jangan ini nggak tahu juga ya, kenapa kita tuh harus funding? Kenapa sih kita harus menghimpun dana atau mengumpulkan donasi atau mengelola donasi? Ada kira-kira yang ingin menyampaikan lagi? Kayaknya udah pada ngantuk nih kayak daerah timur. Oke, alhamdulillah kita ini kedatangan tamu istimewa ya sebetulnya. Sambil menunggu aja nih sebetulnya ini Bang. Ya, jadi wasilah orang yang menyalurkan hartanya kepada yang membutuhkan. Alhamdulillah, terima kasih. Dari Magelang, Mbak Sri. Untuk membantu membersihkan harta orang-orang. Ya, atur nuhun. Siapa lagi kira-kira? Kenapa ya kita tuh harus funding? Oh, ada yang chat. Siar apa nih? Bu Agustiani. Siar apa kira-kira? Ada yang masih bingung nggak kira-kira kenapa harus funding, kenapa harus fundraising? Karena SK-nya Allah yang terbitkan. SK apa nih? Iya. Karena perintah Allah. Nah, ini karena perintah Allah, berarti kalau karena perintah Allah wajib ya. Apa dalilnya? Kan di surat At-Taubah ya ayat 103 itu kan khud gitu ya. Khud itu fi'lul amr gitu ya. Itu adalah kata kerja, kata perintah. Siapa yang memerintahkan? Allah. Kepada siapa? Kepada Rasul, kepada para sahabat. Pada saat itu diperintahkan oleh Allah gitu ya kepada Rasul dan Rasul memerintahkan para sahabat, maka itu menjadi satu kewajiban. Nah, kalau satu kewajiban tidak diingatkan, maka pada saat yang tahu, siapa yang tahu amil? Para amil ini tahu ada di sekitar kita orang-orang yang sebetulnya wajib berzakat. Nah, itu akan ada konsekuensi. Siar kebaikan mensucikan harta, betul. Gitu. Jadi kalau kita membiarkan orang lain ternyata itu hartanya tidak suci, itu akan berat nanti di akhirat. Kalau di zaman Abu Bakar yang tidak mau melakukan zakat maka diperangi. Nah, berarti ada konsekuensi berat ini. Gitu ya. Konsekuensi berat. Nah, zakat gitu. Bahkan ada yang nanya ke saya, "Kang, saya tuh baru tahu ya ternyata saya itu selama ini harusnya tuh berzakat. Tetapi saya baru tahu sekarang." Nah, itu gimana ya, Kang? Nah, ya kira-kira gimana? Itu banyak kasus, teman-teman. Sampai ada yang ke saya itu, yang di daerah ya, saya bilang, "Kang, saya itu kan punya harta sekian, tapi di sisi yang lain saya punya hutang. Apakah saya juga harus wajib berzakat?" Ya, ini kalau bayar hutang wajib nggak? Wajib. Bayar zakat wajib? Gitu.
Oh, wajib pada saat sudah haul dan nisab. Ya. Terus kira-kira kalau saya bayar zakat itu apakah neto atau bruto? Ada pertanyaan. Nah, ini banyak sekali ya sahabat sekalian. Jadi ternyata masyarakat, wabil khusus umat Islam, itu terhadap ketentuan-ketentuan syariat itu juga penting sekali kita untuk syiarkan. Jadi disitulah salah satu pentingnya kenapa pada saat seseorang gitu faham terhadap kewajibannya kepada Allah, kewajibannya kepada masyarakat, kewajibannya kepada kaum fakir dan miskin, maka ini harus menjadi pemahaman kita dan mensyiarkan ini semua. Itu salah satu ya. Yang selanjutnya adalah tadi ya yang disampaikan juga untuk menyalurkan kebaikan kepada yang membutuhkan. Nah, kalau ternyata di sekitar kita gitu ya, bahkan dulu dalam kasusnya kisahnya di apa namanya? Ada kisahnya di zaman Ottoman ya, atau Turki Utsmani itu sampai memang lembaga zakat itu lebih dari 100, bahkan ada yang bilang 120 gitu ya. Bahkan ada yang bilang lebih. Di lembaga amil zakat itu sampai memang begitu banyak. Karena kenapa? Karena perlu pejuang-pejuang syiar yang memang mensyiarkan dalil-dalil atau syiar kebaikan ini. Mungkin kita terbiasa bilangnya syiar kebaikan. Nah, itu penting sekali. Karena kenapa? Karena banyak orang kaya, tetapi antara yang miskin dan yang kaya itu intervalnya terlalu jauh. Itu maka wajib adanya perputaran dana gitu ya. Dari atas ke bawah sampai fakir dan miskin. Gitu. Jadi Umar bin Khattab saja pada saat ada yang belum makan sampai memanggul gitu ya gandum dari Baitul Mal. Gitu. Jadi Baitul Mal dikelola secara profesional itu sudah dimulai dari zaman Umar bin Khattab. Nah, termasuk amil-amil para pejuang. Jadi insya Allah mudah-mudahan ke depan ini kita akan betul-betul juga memprofesionalkan para duta sahaja gitu ya. Betul, menghimpun dana, simpatisan, donatur, membangun citra lembaga. Masya Allah. Betul, citra lembaga pun itu penting. Jadi teman-teman, kenapa nanti insya Allah ke depan kita ya mungkin sedikitnya seperti sekolah amil yang diadakan oleh Forum Zakat Nasional, untuk juga harapannya para duta sahaja ini ke depan bisa lebih jadi profesional menjadi amil-amil. Jadi insya Allah ke depan mohon disiapkan, mohon komitmen terbaiknya gitu ya. Kita akan mulai pembinaan khusus gitu bagi teman-teman gitu ya yang memang serius gitu ya di dalam jalan syiar kebaikan ini melalui Yayasan Abul Yatama wabil khusus para duta-duta sahaja. Insya Allah ke depan kita akan ada pembinaan khusus, upgrading khusus, berlaku tentang wawasan tentang zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain-lain. Insya Allah juga akan ditemani para guru-guru kita juga. Dan ke depan gitu harapannya pada saat nanti ada sertifikasi perihal tentang amil, harapan besar dari teman-teman duta sahaja inilah gitu ya yang memang bisa menggawangi gitu. Jadi karena memang nanti teman-teman di daerah menjadi utusan sebagai tidak hanya duta sahaja tetapi sebagai amil. Duta sahaja ini harapannya bisa sebagai amil dan amil ini harapannya bisa profesional. Dan profesional itu adalah tentu ada sekolah amilnya dan ada sertifikasi dari negara langsung yang disebut dengan biasa kita kenal dengan sertifikasi BNSP. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan ada seratanya ya. Nanti ke depan itu ada amil dasar, nanti ada amil madya, ada amil ahli gitu dan asesor dan lain-lain. Jadi insya Allah mudah-mudahan sahabat sekalian nanti ke depan gitu ya, mudah-mudahan Allah istiqomahkan karena jalan ini tidak semua orang ambil gitu ya. Jalan ini adalah jalan yang sepi, yang jarang banget orang ambil. Gitu. Justru jalan-jalan sepi inilah yang mudah-mudahan ini bisa memperkuat kita menghadap kehadapan kehadiran Allah Subhanahu wa taala gitu ya dalam rangka memang tentunya menjalankan setiap perintah Allah. Sahabat sekalian, prolog itu dari saya.
Ya, mudah-mudahan teman-teman ke depan kita akan coba share lagi, kita akan coba ngobrol lagi, gitu ya, perihal tentang wabil khusus. Kenapa sih kita itu maunya menjadi duta sahaja? Mungkin ada yang terpaksa, mungkin ada yang dijorogin sama temennya, mungkin juga ada yang tahu-tahu nggak ada orang di duta sahaja akhirnya jadi duta sahaja. Mungkin juga karena orang lain jadi duta sahaja ikut-ikutan juga jadi duta sahaja. Gitu. Mungkin juga banyak hal, tetapi satu hal sahabat sekalian kita memahami bahwa tidak ada yang kebetulan teman-teman menjadi duta sahaja, gitu ya. Tidak ada kebetulan di dunia ini karena semuanya sudah Allah atur. Jadi mudah-mudahan memahami dan sudah menemukan dan mulai bisa menemukan kenapa sih sebetulnya saya itu harus bersusah payah bahkan harus bersemangat gitu ya untuk menjadi duta sahaja, untuk menjadi fundraiser dan untuk memang teman-teman mau gitu menghimpun dana, donasi dan lain-lain. Gitu. Insya Allah ke depan kita akan coba ngobrol lagi dan harapannya di malam ini kita kedatangan salah satu guru kita juga nih di salah satu cabang terbaik kita 2 tahun berturut-turut ini. Bang Arbi masih ada? Cek. Assalamualaikum Bang Arbi. Bang Arbi dari Tebing Tinggi. Ini dia. Alhamdulillah. Sehat Bang. Sambil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, sahabat sekalian mungkin ada yang belum kenal. Nah, harusnya ini orang terkenal di langit dan di bumi ini. Karena bisnisnya itu katanya udah bisnis akhirat kan gitu ya. Jadi insya Allah sahabat sekalian malam ini nanti akan sharing-sharing nih bersama Bang Arbi. Beliau juga yang menggawangi di cabang YAI Tebing Tinggi yang alhamdulillah dulu sudah 2 tahun berturut-turut menjadi cabang yang menjadi percontohan nasional dalam pengelolaan sahajanya, pengelolaan zakat infak sedekahnya, termasuk juga manajemen yang ada di dalamnya. Dan mudah-mudahan sahabat sekalian nanti insya Allah sharing-sharing ini bisa menguatkan kita gitu ya. Beliau ini sibuk banget, bahkan menjadi inspirasinya daripada Gorontalo ya. Gorontalo yang dulu cuma 10 juta katanya, itu juga terseok-seok dari Pak Maman sampai sekarang Gorontalo justru ini ya terbesar gitu pengumpulannya gitu di Yayasan Abul Yatama ini ya. Nanti insya Allah apa tips-tipsnya yang Bang Arbi lakukan selama ini gitu ya Bang. Jadi sharing nih Bang, sharing amal jariah nih, bisnis akhirat Abang nih yang sering diungkapkan. Bisnis akhirat tuh kok kenapa sampai istilah jadi bisnis akhirat gitu Bang. Nah ini teman-teman sepertinya perlu tahu juga gitu ya, sampai akhirnya menjadi inspirasi bagi cabang yang lain dan jariahnya sudah mengalir Bang. Jadi abangnya masih ada sudah mengalir ya, legenda kan begitu ya, orang yang masih ada ininya mengalir terus tentunya bersama teman-teman yang ada di Tebing Tinggi yang lainnya yang mungkin behind-nya itu di belakang-belakangnya juga nggak kelihatan gitu ya. Kan tidak semua jadi tembok ya. Itu mungkin sahabat sekalian dari saya Muhammad Irfan Batin. Insya Allah mudah-mudahan ke depannya kita akan terus bersilaturahim dan saling menguatkan dan satu sama lain saling mengupgrade ya. Perihal tentang kita sebagai duta sahaja adalah seorang amil dan juga memang sebagai ujung tombak gitu ya di dalam sebuah organisasi filantropi. Sahabat sekalian, terima kasih banyak dari saya. Insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh sharing-sharing dengan Bang Arbi ini. Mohon bantuannya nih Bang, sharing-sharing ke teman-teman menjadi provokator kebaikan di duta sahaja. Aku qouli hadza nastaghfirullahaladzim. Terima kasih kepada semuanya, kepada Bang Arbi khusus, kepada teman-teman yang setelah berjibaku selama ini. Jangan sungkan untuk ngobrol tentang fundraising. Kalau memang Kang Ain sedang sibuk bisa dengan saya. Gitu, saya sengaja baru muncul sekarang karena banyak hal yang harus ditata ya gitu ya. Mudah-mudahan ini ke depan jadi lebih baik. Mohon doanya untuk saling menguatkan. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan mudah-mudahan batin pada saat
servis masih belum memuaskan selama ini. Insya Allah ke depan akan jadi lebih baik mudah-mudahan. Qul qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Dodi langsung. Gimana nih? Kayaknya langsung aja nih Bang Kang Ayen. Mohon dibantu dimoderatori dengan Bang Arbi ini mumpung beliau di sela-sela kesibukannya sedang ini after raker nih kayaknya. Silakan Bang. Ya silakan Kang Ayen langsung dibantu dengan Bang Arbi ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi prolog dari Pak Ismail ya. Beliau adalah kepala divisi penghimpunan ya, dan tadi dijelaskan juga baru 6 bulan kurang lebih ya. Sekarang silakan kepada Bang Arbi ya untuk menyampaikan sharing sessionnya. Yang lain disiapkan pertanyaan-pertanyaannya, kita sharing malam ini di obrol santai aja ya. Yang penting apa-apa yang selama ini ingin dicurhatkan ya, disaringkan, silakan disaringkan di forum ini. Pada Bang Arbi dipersilahkan. Cek suaranya, jelaskah Kang Ayen? Aman Bang, aman. Alhamdulillah. Nengok apa namanya ini senyum kawan-kawan di sini nih hilang lelahnya gitu ya. Ada Kang Ismail, ada Kang Ayen. Mas Dudi mana ya? Anak Medannya mana? Anak Medannya itu. Alhamdulillah sehat-sehat semua kawan-kawan semua. Dari mana ya saya mulainya ya? Artinya mungkin langsung aja ya. Salam kenal untuk kita semua. Mungkin sih dari saya pribadi banyak hal yang sebenarnya kepinginnya dengar aja gitu ya. Karena kenapa? Karena memang sejatinya apalah yang bisa saya ingatkan juga, karena saya lihat pergerakan ini sangat luar biasa. Termasuk di sini ada dari Manado, ada yang dari Bang Sam. Wah, Bang Sam guru saya nih. Bang Sam ada dari Gorontalo, Bang Mamannya ya yang sekarang, dan kemudian juga ada ya ini Kang Hadi ya, luar biasa. Minta durian lagi dia ini. Kang Hadi sehat-sehat alhamdulillah. Baik kawan-kawan, ini jamnya pun udah jam 9-an ya. Kalau di daerah timur mungkin udah hampir di jam 10 ya. Mudah-mudahan pertemuan malam ini pertemuan yang membawa berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan niatan-niatan kita untuk terus berjuang dalam perjuangan peradaban ini Allah mudahkan semuanya. Baik kawan-kawan semua, perjalanan ini memang terkhusus kita ya di tebing tinggi lah khususnya ya, sudah diperjalankan di 3 tahun ini. Alhamdulillah funding kita itu yang dalam artinya jalur darat ya sekarang ya. Saya ngambil kata-kata dari apa namanya Rakernas kita, ada jalur darat, ada jalur udara gitu. Dari jalur darat ini mulailah kita ya gimana jaring-jaring untuk nangkap ikannya itu semakin kita perbanyak ya. Saya terkesima dengan apa yang disampaikan oleh guru saya itu Bang Maman Bi waktu di Rakernas ya di hotel. Bi, saya pesan cuma satu. Maukah kamu itu mencapai angka di atas 50 juta itu? Ya, namanya peruntuk umat, kenapa tidak? Begitu ya. Artinya dia menyampaikan satu kata yang memang tidak terlalu panjang, tetapi mampu menghancurkan semua apa yang kita sampaikan itu. Apa itu? Dia menyampaikan satu kata, Bi, tolong fokus. Fokus, apa yang difokuskan? Ya fokus saja ngurusi gimana funding ini. Nah, jadi artinya apa? Kawan-kawan mungkin saya tanya semua, maukah 100 juta untuk yang namanya funding kita di daerah kita masing-masing? Semuanya pasti mau jawabannya. Tak ada yang tidak, saya pun mau gitu ya. Artinya siap kita juga, fokus nggak dengan kerjaan ini? Mudah-mudahan kalau fokus ya dapat. Tapi kalau cuma sambil-sambilan saja, ya gimana ya, hasilnya pun sambil-sambilan juga gitu ya. Jadi kita lihat pergerakan ini, memang strategi apa yang memang kita turunkan di daerah kita sesuai dengan apa yang memang kita niatkan dari awal ini. Mau kemana sih perahu perlayaran ini, bisnis kita ini? Saya memang kalau untuk yang namanya ini bisnis apa? Bisnis akhirat gitu ya. Kenapa bisnis akhirat? Memang sejatinya ya akhirat.
Makanya semalam pun saya coba ya berpaling sedikit arah. Selama ini fokus di pendayagunaan, karena mungkin juga pengaruh dari Kang Ismail ini mungkin ya. Pindah ke fundraising, saya pun beralih juga ini ke fundraising. Ya, jadi saya coba telepon Kang Ayen siapkan 500 celengan. Sekarang juga, nggak ada juga rupanya belum siap gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan beberapa hari ke depan ini masuklah 500 tambah 500 sudah 1.000 lah celengan yang beredar. Nah, semakin banyak mungkin peredaran itu, bisnis-bisnis kita ini kan semakin banyak untuk pendapatannya ya. Semakin banyak pendapatannya, penerima manfaatnya pun semakin juga berimbal terbalik seperti itu ya. Jadi kawan-kawan semua, saya melihat di Rakernas itu satu kata yang hari ini rasanya masih mau diterapkan dan harus diterapkan begitu ya. Karena ini rasanya sesuatu hal yang baru yang memang bukan sesuatu yang susah gitu. Artinya apa? Saya coba praktekkan saja dalam yang namanya perjalanan ya. Memang selama ini kekuatan di tebing tinggi itu kan atas nama Ibu Lina Chan. Saya sih cuman ya membantu-bantukan lah. Semalam saya jumpa sama beliau. Ibu Lina Chan ada kendala di lapangan. Alhamdulillah nggak ada. Cuman di mana-mana pun yang penting muka saya ini saya tebal-tebalkan saja begitu ya. Jadi artinya memang di lapangan itu dia berangkat ya biasa aja. Mau mukanya merengut, kadang ya merengut orangnya, kadang senyum. Tetapi ada juga yang merengut mukanya 1 juta juga isi celengannya kan. Ya luar biasa juga kan. Artinya tidak di tampang muka itu yang menentukan sedekah infak seseorang itu. Artinya memang inilah perjuangan. Artinya dia dari rumah Bismillah saja berangkat dengan doa. Apa yang memang saya perbuatin adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu aja jawaban beliau. Jadi udah berjalan beliau selama berapa ini? 2 tahun ya. Sudah 2 tahun ya beliau lah yang memang menghimpun di angka 30 juta itu. Dan hari ini saya coba lagi untuk mencari Lina Chan yang baru gitu ya. Lina Chan yang baru mana lagi gitu. Kayaknya kurang gitu. Lina Chan yang lain kemana ya gitu ya. Jadi hari ini sudahlah, mudah-mudahan Allah hadirkan satu orang tokoh lagi yang bisa menggerakkan Lina Chan yang barunya gitu ya. Artinya memang butuh kita fokus untuk gimana daerah yang memang kita embat ini, peluang-peluang mana yang memang bisa itu kita bisa kembangkan. Jadi kembali lagi yang tadi kawan-kawan semua, dari hasil Rakernas ini mungkin mana tahu juga di kawan-kawan semua, ayo sama-sama mau kan untuk yang namanya ya funding ini di angka 100 juta ya per satu orang. Paling minimnya 50 ya. Nah, jadi kawan-kawan semua di Rakernas itu Gus Ruli itu menyampaikan begini. Saya tangkap satu kata itu. Apa yang disampaikan beliau? Tolong perhatikan HP-nya masing-masing. Itu yang disampaikannya. Karena selama ini di tebing tinggi ini perawatan donatur itu baru sebatas pemberian santunan kepada donatur, atau juga perawatannya belum seperti yang disampaikan Pak Rudi. Beliau menyampaikannya yang pertama tolong carikan di HP itu 10 orang yang sudah terbangun emosionalmu. Coba cari 10 orang di HP-mu yang sudah terbangun emosionalmu. Maksudnya terbangun emosional sudah kenal karakternya seperti apa, kira-kira apa maunya, dengan seperti itulah kamu melangkah. Mudah-mudahan kalau kita di pengurusan ini ada di Ya'ilah contohnya ada 5 orang dikali 10 berarti celengan sudah beredar sebanyak 50 celengan. Kalau ada saudaranya lagi 10 jadi dikali lagi 50 kali 10 udah 500 ya, 500 celengan. Jadi saya terkesima lagi, ini dulu guru-guru kita nyampaikan lingkaran nyamuk gitu. Saat ini rasanya bukan lingkaran nyamuk lagi. Hari ini kita mau coba multi level sahaja gitu. Multi level sahaja itu dari 1 ke 10, 10 ke 100 dan seterusnya gitu. Dan saya coba itu di angka semalam saya sendiri aja di angka 50 celengan itu dengan menjumpai saudara-saudara kita itu saya sampaikan, kawan mau nggak bisnis akhirat ini? Bisnis akhirat apa pula tuh kan gitu. Ini ada akhiratnya di mana ya? Akhiratnya itu ya bersedekah kawan 1 juta, kamu dapat 1 juta. Bersedekah 500.000, dapat kamu 500.000. Pahalanya ya. Dunianya di mana? Kan datang sendiri dengan yang namanya amil. Ya. Kalau kamu mau, ayo kita ikut dalam perjuangan ini. Alhamdulillahnya dalam 2 hari aja 50 itu udah habis celengan itu ya. Artinya
multi level sahaja ini kayaknya program baru. Ayo kita coba. Pengurus yang ada 10 orang dulu, 10 kali 10 berarti sudah 100 celengan. Siapa yang 10 itu, lihat aja HP-nya masing-masing. Mungkin di pengurus itu ada 10 orang, siapa yang terdekat terbangun emosionalnya, ya silakan. Dari situ nanti kita melangkah lagi ke keluarga terdekat lagi 10. Karena jumlah HP, saya lihat HP saya berteman di sini jumlahnya hampir 80 orang. Masa 10 saya nggak kenal kepala-kepala sekolah karena saya dibagi guru ya. Mungkin kawan-kawan di perusahaan gitu atau apapun dia itu mungkin lebih banyak lagi ya. Makanya memang kawan-kawan ini fokus. Saya pikir kalau fokus di angka 100 juta itu ya nggak susah gitu ya, nggak susah. Asal memang kita ya fokus, ikhtiar terus. Ini ikhtiar buminya ya, ditambah jalur udaranya nanti kita naikkan lagi. Jalur daratnya ini dulu ya, tambak-tambak yang sudah ada ini, jalan-jalannya ini kita banyakkan lagi. Mudah-mudahan makin banyak jalannya, ikannya makin banyak yang nyangkut. Dan nanti kita goreng, kita kasihkan sama orang-orang yang membutuhkan. Kan begitu. Saya pikir ini Kang Ayan nanti banyak cerita saya, ini jamnya pun udah hampir jam berapa ini ya. Yang penting kawan-kawan semua fokus, itu kata guru kita Kang Maman. Mudah-mudahan ya jangan dulu fokus dengan yang namanya amilnya, kerjakan saja, mudah-mudahan dimudahkan semua. Nah, terima kasih itu dulu Kang Ain. Mungkin banyak cerita pun tak ada gunanya. Mungkin banyak pertanyaan. Karena kenapa? Rengutan di muka di lapangan itu lebih sakit daripada yang namanya mengantarkan dengan itu tadi ya. Silakan kawan-kawan semua, saya yakin dan percaya kawan-kawan banyak pengalaman, banyak memang yang namanya perlu disampaikan. Silakan saja diskusi kita. Karena sejatinya saya pun masih belajar. Biar nanti sama-sama kita belajar. Mungkin ini kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hitung 13 menit, Bang. Baru 13 menit, Bang. Kita nggak usah banyak ini ya, teorinya, praktik aja ya. Karena banyak nanti cakap-cakapnya ternyata praktiknya lupa Bang Salman. Start sehat-sehat. Silakan kawan-kawan. Sering ya, Bang ya. Baik, tadi pemaparan dari Bang Arbi ya. Jadi dulu tuh ada kategori namanya cabang percontohan. Nah, cabang percontohan itu berkenaan dengan pola, berkenaan dengan tata kelola, ya, dan hal-hal yang bersifat pengelolaan ya, pengelolaannya yang ternyata ditularkan ke yang lainnya. Ya. Jadi ada acara di waktu itu di Jogja, sharing-sharing, ya nular. Ya, ketemu teman-teman di Makassar, kelas 1, sharing-sharing, nular. Ya, sharing-sharing nular. Terus ada kumpul-kumpul, sharing-sharing, nular lagi. Ya. Cuman kenapa ini nular terus? Ternyata ini nular kebaikan, sahabat-sahabat. Jadi yang biasanya efeknya langsung ke saya biasanya. Kalau Bang Arbi udah nular-nular ini biasanya efeknya ke saya. Kang En, pesan kenceleng ya. Berapa? 200 kayaknya cukup ya. Hah? 200. Kayaknya habis ngobrol sama Bang Arbi ya. Iya, kemarin kita ngobrol. Ujung-ujungnya pasti ke sana. Insya Allah. Silakan ya. Tadi sedikit sharing ya dari Bang Arbi dan sahabat-sahabat semua yang ingin sharing juga silahkan, atau bertanya sama Arbi gimananya, atau saya nggak nemu ini nih ketika di cabang saya, mau dong ditanyakan sama Bang Arbi ya, boleh ya, atau misalnya tanyanya bareng sama Bang Arbi sama Pak Ismail silahkan ya. Insya Allah kita pandu acara sharing session ini. Dan sengaja ini dibuat santai aja. Kenapa? Karena kalau disatukan dengan pembinaan cabang di hari Jumat itu waktunya ya sangat terbatas gitu. Jadi kalau ini forum khusus sharing ya. Tadi yang saya tangkap dari Bang Arbi itu ada multi level sahaja. Cuman jangan disingkat ya. Soalnya kalau disingkat jadi mules. Ya. Multi level saja, jangan disingkat. Kalau disingkat jadi mules gitu. Jadi silakan ya, mau yang mau bertanya tadi ya, ada
ada bisnis akhirat, tadi ya, ada multi level sahaja, ya. Tadi juga dari guru-guru kita yang tadi ditangkap itu tentang fokus, ya, fokus. Ya. Silakan sahabat-sahabat ini di forumnya yang mau bertanya, yang mau sharing silakan. Ada yang raise hand? Chat atau boleh di chat, kalau pengen di chat kan. Yang di chat boleh, kalau mau raise hand juga boleh. Kalau kenapa harus sampai jadi istilah bisnis akhirat gitu Bang? Atau itu mungkin kalimat yang mudah untuk ini aja, untuk masuk gitu ya Bang ya? Ya, kawan-kawan, artinya kan ini bisnis kita bisnis akhirat. Artinya jangan mencarikan dunianya saja gitu ya. Jadi fokus ke akhiratnya. Dengan perjuangan ini kan memang tujuan kita ke akhirat. Dimana tadi itu kan jelas tuh, kita menghimpun 1 juta, ya pahalanya insya Allah akan dibalaskan 1 juta kepada kita. Jadi kalau kita lah sebagai koordinator sahaja, penghimpunan diangkat, seperti Gorontalo hari ini udah diangkat 50 juta. Berarti koordinator itu sudah bisa dong mendapatkan pahalanya ya di akhirat nanti. Ya semuanya mudah-mudahan Allah ridho lah ya dengan apa yang kita kerjakan. Jadi bisnis akhirat ini sebenarnya bisnis kita bersama, ya memang harus kita terus perjuangkan sehingga cita-cita kita ini tersampaikan nantinya. Begitu Kang. Udah dapat ilmu lagi tuh malam-malam. Apakah artinya fokus itu totalitas, prioritas dari seluruh waktu dan pekerjaannya dari Pak Alman Purwokerto ya? Jadi fokus itu apakah memang kan ada yang sambilan Bang? Mungkin kan sambilan dalam artian kan kerja di sisi yang lain gitu ya. Tapi juga harus fokus sepertinya di sahajanya itu gimana Bang cara ngebaginya, atau memang fokus tadi yang bilang totalitas atau gimana lah gitu. Iya, ini kan penafsiran saya ya. Artinya kan nanti Bang Maman bisa menyampaikan yang mana sih fokusnya, karena ilmu itu saya dapat dari dia gitu. Dan wah, itu hilang nih. Halo, dengarkan suaranya? Masuk. Halo. Ya. Silakan Bang. Kalau menurut saya sih fokusnya itu, halo, cek, bisa suaranya? Agak krosok-krosok Pak. Bisa? Saya copot aja ya. Bisakah suaranya? Nah, bagus. Lebih jelas, Bang. Iya. Nggak pakai headset lagi lah. Kayaknya headsetnya bermasalah tuh. Karena murahan mungkin ya. Fokusnya itu menurut saya artinya kan kita terus dalam proses artinya untuk mencapai target-target atau tujuan yang memang kita tuju dari awal. Artinya fokus itu bukan lepas daripada pekerjaan, karena kan sejatinya pun kerja kita banyak sih yang memang kita juga harus kita kerjakan. Artinya fokus itu lihatlah peluang yang ada di daerah kita masing-masing, kira-kira di mana peluang itu, sehingga nanti peletakan kalau gini saya melihatnya gini. Tebing Tinggi contohnya sebenarnya ada 5 kecamatan tuh. 5 kecamatan. Dengan jumlah masyarakat itu 270.000 orang di tebing tinggi gitu ya. Jadi kalau kita ambil aja lah di angka 1.000, berarti kan masih banyak yang mendapat celengan tuh. Jadi coba kita petakan wilayah kita itu kira-kira dibagi wilayah, peluang mana yang kira-kira nanti akan kita jadikan satu target untuk penghimpunan yang terbaiknya begitu ya. Jadi nanti kita fokuslah untuk yang namanya evaluasi, fokuslah terhadap target, fokuslah terhadap pembinaan daripada yang namanya duta dan koordinator sahajanya, sehingga
keberlanjutan daripada yang namanya pelaksanaan itu semua lebih terapikan, baik pelaporan bentuk yang namanya keuangan yang masuk ke koordinator begitu. Jadi peluang-peluang itu lebih dilihat lagi, lebih lagi dimaksimalkan. Kalau pejuangnya sebenarnya kalau saya lihat ya hampir semua daerah ini termasuk tebing tinggi ini kekuatan itu sebenarnya di bagian ibu-ibu ya, mama-mama kayaknya ini yang lebih kuat Bang. Enggak, kekuatan kita sebenarnya kekuatan di mama-mama. Bisa jadi nanti ya mungkin adakah di daerah kita perwiritan, bisa jadi peluang-peluang itu. Kayak Kuningan fokus dicobanya bermain di sekolah-sekolah ya, sehingga duta-dutanya banyak. Setiap sekolah ada duta. Jadi kita lihat peluang-peluangnya memang ada, evaluasi apakah memang itu keberlanjutan seperti apa, tidaklah harus juga langsung jebret gitu ya. Bisa jadi contohnya dalam 3 bulan ke depan seperti apa peluangnya, apa yang memang mau kita inikan, apa yang bisa kita lakukan, kenapa celengannya dipulangkan, kenapa celengannya tak ada lagi. Nah, itu kan perlu dibahas itu. Nah, jadi fokusnya di situ. Artinya dilihat peluang-peluang dan dilihat permasalahan yang ada. Saya pikir ini Kang, tapi kita maksimalkan saja memang jala-jala jaring ini memang harus kita perbanyak. Kalau mau angka di 100 juta itu kalau cuma celengan aktif, ya isinya pun kalau 1 juta 25 juta dong. Itu kalau 1 juta 1 celengan. Kalau isinya 10.000, ya kan? 10.000 dikali 100 baru berapa? 1 juta. Nggak sampai pun. Makanya jalannya kita banyakkan. Buat di angka 2.000 celengan beredar. Wah, kalikan 2.000, 10.000 satu orang, udah berapa? Nah, jadi sebenarnya siap nggak kita untuk itu, siap nggak kita fokus untuk itu, mengevaluasi, memperbaiki apa yang memang sudah kita kerjakan hari ini. Ya kawan-kawan, itu aja. Saya pikir itu. Kalau memang kita ini semangatnya masih ya begini-begini juga ya. 1,5 juta, 6 juta, 5 juta, ya gitu-gitu juga. Makanya Bang Rinaldi kayaknya di BJ itu Bang Salman udah naik itu, udah mintain celengan Kang Aen. Mungkin kawan-kawan yang lain pun mungkin masih malu-malu ini. Iya, masih malu-malu itu. Masih malu-malu ini kan kawan. Itu sampai kenapa ya Bang Afwan, sampai memang akhirnya ya maksud dari sisi giroh ya. Giroh yang seperti apa sih sebetulnya yang memang akhirnya saya itu jangan 1.500.000 aja gitu. Sampai sekarang kan ngobrolnya udah 100 juta gitu. Mungkin ada yang di tempat yang lain tuh jangan kau ngomong 100 juta, ngomong niat aja kali kayaknya nggak kebayang gitu ya. Mungkin ada giroh apa nih yang kira-kira bisa menguatkan itu Bang? Gini. Teman-teman aja sharing lah Bang. Iya Kang. Saya melihat gini, penerima manfaat itu banyak. Artinya tebing tinggi itu, tebing ya khususnya dulu ya. Nggak tahu kekuatan kita di daerah masing-masing. Di tebing tinggi ini sudah berjalan 7 unit. 7 unit yang memang kita jalankan. Termasuk mobilnya, dari mana dananya, termasuk kegiatan GJB-nya dengan surat massal ya, sunat yang setiap hari Jumat. Kemudian juga TYV-nya harus juga 15 juta per bulan, harus ada duitnya gitu ya. Jadi memang dibutuhkanlah di situ memang sesuatu ya gimana keberlanjutan ini semua gitu. Memang kita coba sih kemandirian setiap unit, tetapi juga ini kan dana sedekah infak yang memang bisa kita untuk mendompleng semua program yang sudah ada. Belum lagi kita mau melaksanakan Yatim Fest. Yatim Fest kadang-kadang galau ya di lapangan kalau nggak ada kas talangan awal. Belum datang donatur, tangga udah minta durian kan gitu. Nah, kata durian. Bahaya Oke, itu, siap. bahaya itu. Siap. Ya kita dana talangan awal sehingga nanti donatur pun masuk udah tercover semua. Jadi dengan itu kita lihat, artinya kan trustnya kepercayaan masyarakat itu kan memang kita dalam pengelolaan ini semakin terpercayakan dengan apa yang sudah kita kerjakan. Jadi biarpun dana talangan sudah ada, funding main lagi per setiap untuk yang namanya kegiatan, itu event ya, dana rutin kan lumayan, harus ada kita di angka 20-30 juta setiap bulan. Dari mana semua? Dari Allah lah ya. Ya mudah-mudahan ditolong semua. Jadi kawan-kawan semua, jadi saya pikir itu yang memotivasi kita karena banyak menunggukan kita ini untuk terus gimana untuk berlanjutan ini semua. Kalau nggak kita pikirkan gimana ya berlanjut TYV itu anak-anak di sana nunggui 15 juta sebulan, anak rumah Quran lagi di situ ya, guru-gurunya ngajinya butuh lagi 700.000 sebulan, kali 10, 7 juta juga sebulan. Kalau nggak jalan kita ini,
Jadi saya mikirnya gini, kawan. Ibaratnya kalau suatu tim itu kan ada yang namanya manajer, ada pelatih, ada yang namanya pemain gitu ya. Jadi artinya kalau kurang di antara yang tiga ini, komponen ini nggak jalan kita ini. Ya kan? Artinya pemainnya mana? Pemainnya itulah anak-anak TEV, anak rumah Quran, penerima manfaat. Ya kan? Pelatihnya siapa? Ya kita ini salah satunya ini. Manajernya siapa? Pengurus-pengurus inilah yang dari pusat. Ya mudah-mudahan kan semuanya kita bergerak ini, mudah-mudahan semuanya tersampaikan niatan-niatan ini. Kalau cuman ada pelatih dari mana pula? Nggak ada yang mau dilatih, nggak ada anaknya gitu, nggak ada yang unitnya, nggak ada. Apa yang mau kita buat? Nggak ada ininya ya. Nah, jadi memang kolaborasi satu kesatuan yang utuh sehingga pencapaian ini bisa kita ya dapatkan begitu ya. Saya pikir kawan-kawan silakanlah kalau mungkin mana tahu ada lagi. Kalau saya ada, saya itu bisa dari Papri itu, dari Papri Tangerang, Bang, nanyain itu dana talangan itu dari mana dan besarannya berapa katanya, Bang? Kok tahu-tahu ada dana talang? Ini image-nya bukan dana talang dari lembaga yang lain ya? Gini Kang, dana talangan itu kan artinya setiap satu event itu memang kan sudah memang ada dana yang memang kita siapkan untuk event itu sendiri dari donatur yang memang insidental pada hari itu ya. Artinya itu kan ada angka 10% dari penghimpunan dana yang sudah ada. 10% ini kan kalau di tebing tinggi memang dari dulu penerapannya itu kan duta itu di 10%, belum 15. Jadi ada 5% yang memang kita buat di kas cabang. Dengan kondisi hari ini kan event itu kan nggak tumpur itu, malahan untung, ya kan? Unit itu untung, bukan ada ruginya itu buat Yatim Fest itu, malahan berlebih-lebih dananya. Jadi dengan kondisi yang itu dia terjadi kas ini dana terikatnya terhimpun di situ. Jadi dana talangan itu maksudnya dana talangan himpunan yang dari sebelumnya ditambah dana yang tidak terikat, dana sahaja itu sendiri. Jadi kalau umpamanya contohnya kita buat Yatim Fest 1 hari besok kita mulai bisa, kenapa tidak? Orang dananya kita sudah ada kita tinggal himpun. Jadi maksudnya kas awal itu ya kita memang siap-siapkan ya 20%-nya masih ada di cabang, tidak semua dihabiskan. Tapi inilah semua kawan-kawan semua. Ya penghimpunan di awal itu kalau nggak gerak gimana? Mau ada talangan ya? Orang kita berpenghimpunan di angka celengannya 10, mau gimana mau gerak? Ya nggak ada dan talangan di kas cabang. Ya itu makanya artinya yuk sama-sama kita besarkan jala kita ini, jaring-jaring kita ini kita besarkan sehingga ikan-ikannya banyak nyangkut. Kalau cuma 2 jalannya gimana pula mau nyangkut ikan yang banyak tuh, banyak orang yang menunggukan kita ini. Siapa yang kita percaya di daerah kita masing-masing? Yayasan Mulia Tamat terkenal dengan anak yatimnya, yuk kita besarkan. Kenapa tidak? Iya. Ya, Iya betul ya. Jadi, betul ya kayak gitu ya Bang ya. Iya tadi bilangnya bahwa kan ada pengalokasian dari sahaja itu yang memang bisa disiapkan sebagai tanda kutip ya dana talang tadi. Nah, di sisi yang lain juga kita funding perihal tentang kegiatan itu sendiri kan gitu ya Bang ya. Gitu. Jadi memang tadi yang Bang Adi bilang sahabat sekalian intinya itu adalah manajemen ya. Jadi bagaimana pengaturan secara keuangan gitu. Terus kan ada yang bilang gini Bang, dana itu harus dinolkan. Nah itu gimana tuh dengan cara begitu Bang? Ya kesannya kan kayak nggak nyambung ya. Justru dengan manajemen itu harusnya ada dana talang. Di sisi yang lain ada yang bilang, wah kalau kami mah alhamdulillah dinolkan. Setelah 3 bulan pengurusnya ganti lagi gitu. Gimana Bang? Kalau dari kita sih sebenarnya prinsipnya 0. Artinya hari itu kan kita habiskan. Tapi subur dia Pak. Subur dia. Jadi suburnya itulah yang membuat terakhirnya ya tetap ada gitu ya. Ya susahnya kan habis begitu saja. Dan guru-guru kita dulu sudah menyampaikan cabang mohon 20%-nya itu tetap ditinggalkan di kas cabang. Karena kenapa? Karena akan membuat keberlanjutan bulan berikutnya. Guru rumah Quran itu kan gajian bulan depan. Kalau sempat habis itu 0, siapa yang akan nalangi bulan depan? Iya kalau donatur-donatur sehat-sehat aja. Kalau udah sakit, apa yang kita buat? Guru rumah Quran minta gaji, minta bisaroh gitu ya dengan hikmatnya. Yang ke 7 juta, tak ada untuk yang namanya didolkan. Nah, jadi gimana gitu? Artinya kita septikan 20% untuk apa? Untuk bulan berikutnya.
Jadi bisa saja dana talangan itu pun tadi kita ambil juga dulu dana-dana himpunan yang pertama ini, kita beranikan saja dulu, yang penting event berjalan. Mudah-mudahan event itu akan mendapatkan ya donatur-donatur yang luar biasa gitu ya. Cari wali kotanya, cari ya semua ya peluang kita ya. Nah, gitu ya. Jadi Sobat sebetulnya Medan yang ini- saya ingat itu Bang, bertahun-tahun itu saya ingat betul tuh, Abang senantiasa kalau bilangnya tuh ke kita itu kalau di pembinaan dan segala macam pada saat sharing, saya paling ingat betul. Sebetulnya ngikutin arahan dari pusat aja udah lebih dari cukup katanya. Karena memang dari pembagian hak amilnya, dari pembagian programnya, dan segala macamnya pada saat itu diikutin, sebetulnya work ya, jadi bekerja ya sebetulnya. Jadi saya ngelihat penerapan dari tebing tinggi, terutama Bang Arbi itu manajemennya memang dilakukan banget gitu di situ. Gitu ya Bang ya? Iya. Artinya memang kan sekarang kita coba per setiap bulan RAB harus masuk per setiap unit. Rencana anggaran belanjanya masuk setiap bulan. Sekarang kita buat di tanggal 5. Belanja apa sih 1 bulan ini? Nah, kita lihatlah kekuatan uang yang ada. Itu dalam bentuk persenan, bukan berarti kita bagi-bagi, enggak. Persenan, artinya belum tentu hari ini dapat 30 juta, bulan dapat 40 juta per bulannya. Itu kalau kita bagikan 50% ya, artinya kan unit itu berapa sih? Selain daripada unit itu sendiri ya berusaha dong untuk bisa dia hidup Funding sendiri. juga ya? Iya, dia tetap funding. Jadi rumah Quran tetap funding dengan donasi orang tua asuhnya, TYV juga funding dengan doa orang tua asuhnya, semuanya ya funding begitu. Jadi kas itu semuanya itu tetap akan kita pergunakan untuk kekurangan belanja dalam setiap bulan. Mungkin dia kekurangan tuh, ya dana infak sedekahnya kita keluarkan karena dana tidak terikat gitu ya. Jadi memang RAB rencana belanja bulanan itu harus memang kita laksanakan setiap bulan sehingga ya paling tidaknya ketua, sekretaris, bendahara sudah ada ujroh-ujrohnya dari apa yang sudah kita kerjakan. Karena kita kan amil juga ya penyelenggara, tanpa kita gimana itu semua bisa bermain tuh. Iya. Kita penyelenggaranya. Betul, betul. Nah, sahabat sekalian, konsep kecil daripada Baitul Mal yang diterapkan oleh Bang Arbi ini luar biasa. Itulah konsep Baitul Mal ataupun sekarang lebih dikenal dengan Lembaga Amil Zakat atau LAS. Ada manajemen keuangannya, manajemen operasionalnya, gitu ya, sampai bahkan ujroh yang memang itu harus ditunaikan karena memang haknya teman-teman yang sudah memanage itu semua dengan fokus lebih profesional lagi. Dan kita tagline di Rakernas 2 ini adalah amilin yang profesional dan pemberdaya. Jadi memang amil-amil ini pada saat dikelola dengan baik, konsep Baitul Mal yang diterapkan para sahabat gitu ya, diterapkan para kekhalifahan itu terjadi sebetulnya. Silakan teman-teman bisa mempelajari sejarahnya juga ya. Dan yang dilakukan oleh Tebing Tinggi dan Gorontalo dan lain-lain, sebetulnya itu sedang melakukan hal-hal kegiatan yang dilakukan oleh para sahabat, para kekhalifahan dalam bagaimana pengaturan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, jiswaf kalau sekarang, kalau dulu Baitul Mal. Jadi konsep yang sebetulnya simpel sekali, aturan mainnya sudah ada, tinggal kita mengikuti gitu ya aturan-aturan yang ada dan fight di dalamnya. Fokus mungkin. Ada tadi bahasa fokus. Apalagi sudah ngobrol target. Kenapa sih harus fokus target? Tadi saya ada jawaban dari Bang Arbi bahwa di belakang Bang Arbi itu gerbongnya banyak. Ada di Yatim Village, ada RQ, ada guru ngaji sekian, ada anak yatim yang lagi nungguin. Jadi pada saat kita membesarkan wadah gitu ya, meluaskan wadah, kalau di kita kan niat dan wadahnya, tentunya gerbong yang di belakangnya itu memang Allah yang kasih juga kenyataannya, asal memang ikhtiar iman maksimal kita memang dilakukan, dan saya lihat itu luar biasa ya. Gitu. Allah melimpahkan, bahkan sudah jadi jariah kepada cabang-cabang yang lain, bahkan cabang yang lain juga memberikan inspirasi, fokus, gitu. Itu keren banget itu, gitu. Ada lagi mungkin sahabat sekalian, ini sudah jam berapa Kang Aen? Nggak usah terlalu lama, nanti bisa dilanjut lagi. Baru 10, Pak Haji. Aku sama Eko. Nanti kalau mati paksa pakai HP Eko.
Oh, itu yang kemarin siapa ini? Lupa. Yang kemarin sedang mencari-cari siapa gitu ya? Aduh, Naruto. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Pertanyaan kata apa itu? Pertanyaan Kang Aen. Puan izin bertanya, yang dimaksud amil ini apakah hanya untuk penggalangan dana zakat dan hak amil maksimal 12,5% dari total? Oh ini tadi Dari mana itu pertanyaan, Kang? dari Pak Rudi W, Depok. Oh, di Depok ya. Jadi sahabat sekalian, kalau ngobrol duta saja memang ada ketentuan ya yang sudah di SK-kan, gitu ya. Dan ketentuan kita itu sudah menjadi landasan daripada Basnas itu sendiri, ketentuan daripada Kementerian ini ya suaranya. Jadi ketentuan dari Kementerian Agama dan juga dari Basnas. Gitu. Kalau kita programnya infak ataupun sedekah ya yang biasa umum oleh masyarakat dan tidak terikat, dan itu memang maksimal di 20% sebagai ujroh ataupun bahasanya sebagai amil gitu ya. Dan ada juga pemahaman pada tentang zakat. Kalau zakat itu memang ketentuannya sudah 12,5%. Nah, itu untuk hak amil ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang mungkin baru mengikuti, insya Allah nanti ke depan kita akan ulang lagi materi-materi tersebut gitu ya, untuk zakat berapa, infak sedekah berapa, termasuk juga SK yang turunan yang ada di Yayasan Abul Yatam, itu pun juga sudah ada gitu ya. Mungkin jarang dibuka atau dilihat ya. Insya Allah nanti kita akan coba buka lagi gitu ya, kita akan pelajari lagi ya. Ini reminder saja gitu. Kalau dari Basnas gitu dan ketentuan daripada Kementerian Agama gitu ya, untuk zakat itu 12,5% gitu ya, dan untuk infak sedekah itu maksimal di 20%. Gitu. Insya Allah nanti ke depan pada saat kita bertransformasi menjadi lembaga amil zakat yang skala nasional, maka tentu ada ketentuan dari Dewan Pengawas Syariah kan gitu ya. Gitu. Nanti insya Allah semuanya juga akan diturunkan ke bawah gitu ya. Dan memang ini alhamdulillah proses kita sekarang, mohon doanya pada sahabat semuanya, kita untuk izin lembaga amil zakat skala nasional ini sudah sampai MUI sudah, terus sudah sampai Basnas, dan Basnas sudah memverifikasi alhamdulillah di 2 pekan yang lalu Basnas sudah datang ke pusat gitu ya untuk memverifikasi faktual langsung di lapangan, baik secara keorganisasian, baik secara keuangan, dan juga secara faktual program. Karena di kita ada rumah singgah, maka rumah singgah menjadi di data ya secara faktual, diverifikasi, termasuk juga yatim village-nya kan gitu ya, ataupun rumah Quran yang memang masih ada gitu, dan juga memang mustahik berdaya. Nah, karena nanti ini teman-teman, pada saat nanti kita sudah keluar izinnya, maka teman-teman daerah yang akan menjadi perwakilan kita, ini penting. Nanti pasti dari Basnas daerah pun akan ngecek ya, ada nggak sih sebetulnya mustahiknya? Jangan-jangan cuma ngobrolin ngumpulin dana doang, mustahiknya nggak ada. Nah, kan gitu ya. Kalau tadi di tebing tinggi kan enak. Apa enaknya? Yatim village-nya sudah ada. Rumah Qurannya sudah ada. Di situ ada murid-muridnya yang nginep, ada guru-gurunya yang nginep. Nah, itu pada saat verifikasi enak gitu. Jadi nggak bingung cari mustahiknya di mana. Termasuk nanti pemberdayaan. Ya, Bunda Yatim berdayanya kira-kira ada nggak ya? Gitu mustahik yang sudah pernah diberdayakan. Nah, nanti ada juga ke depan itu berapa dari mustahik itu yang sudah menjadi munfik dan juga menjadi muzaki. Kalau munfik itu yang sudah bisa berinfak. Nah, nanti itu ada verifikasinya. Kira-kira dalam sekian tahun kita sudah membina mustahik itu sudah berapa yang jadi munfik dan muzaki. Ataupun belum ada ya tinggal bilang saja, kita masih berproses pembinaan dan lain-lain. Nah, itu pun juga mudah sih kalau teman-teman memang menjalankan program yang ada. Jadi insya Allah nggak usah khawatir ya. Gitu dari pusat terus akan menuntun, mengawal ini semua termasuk sampai daerah.
gitu. Jadi gitu ya sahabat sekalian, mohon doanya. Ini sudah sampai tahapan di ujung. Kita sedang menunggu keluar surat dari Basnas gitu. Kemarin sudah masuk verifikasi faktual, mudah-mudahan sebelum di bulan Ramadan tiba kita sudah menerima suratnya ya gitu, dan mudah-mudahan juga dipercepat sih gitu doanya pada semuanya, dan juga keluar izin, dan insya Allah setelah itu akan mempermudah kita semua dalam menjalankan ini semua. Karena kita belajar betul banyak di lembaga filantropi ini. Kenapa sih harus sampai jadi lembaga amil zakat, dan sudah sering diutarakan ya. Kenapa juga gitu ya, ini untuk supaya aman, baik aman di kitanya secara pengelola gitu ya, gitu. Karena memang ada yang mengawasi lebih baik, dan juga teman-teman juga akan merasa aman pada saat bergerak di lapangan karena izinnya sudah lengkap dari hulu ke hilir. Alhamdulillah sekarang pun kita sudah menjadi mitra IZI lembaga Lasnas skala nasional juga gitu, dan juga sambil memang menempuh izin sendiri, dan PUB alhamdulillah kita juga sudah ada di dinas sosial gitu ya, dan nazir wakaf gitu juga kita sudah ada. Alhamdulillah secara kelengkapan itu sudah. Tinggal memang ini langkah selanjutnya adalah izin sendiri sebagai lembaga amil zakat skala nasional. Dan insya Allah dengan ini kita akan sangat sekali gitu ya dipermudah. Dalam artian apa? Dalam artian dalam bergerak kita secara izin. Karena pelajaran penting lembaga filantropi yang lain gitu ya, lembaga sosial-sosial yang lain yang kena ini ya, kena sentilan, bahkan mungkin ada kasus yang besar di tahun kemarin itu, justru pelajaran pentingnya adalah legal formal gitu ya, dan juga pentingnya taat aturan. Jadi kita insya Allah mudah-mudahan dengan taat Udah aturan ganti baju ini nanti kota akan tidur ya menguatkan Allah. semuanya Kan sesuai dengan subuh. syariat. Insya Allah juga dari kita sudah ada DPS-nya ya. Apa itu DPS? Dewan Pengawas Syariah. Jadi teman-teman di daerah tidak harus ada lagi Dewan Pengawas Syariah. Di pusat sudah ada Ustadz Zulfikarullah sebagai ketua DPS, ada Ustadz Rafiq, ada juga Dr. Sofyan, itu juga beliau juga di Basnas provinsi juga ada juga banyak gitu ya, Ustadz Yusdi gitu ya, beliau juga memang LCMA juga ya. Jadi memang insya Allah di kita dari berbagai kalangan sudah menjadi Dewan Pengawas Syariah kita, dan itu diperkuat gitu ya. Jadi apapun ke depan akan sesuai dengan syariah. Ya, tentu sekarang juga ini sedang ditata kembali secara pengelolaan. Gitu sahabat sekalian. Jadi insya Allah info dan pengetahuan sharing-sharing begini mudah-mudahan ke depan akan sering kita lakukan, baik online ataupun offline, dan kita akan mendapatkan banyak pelajaran sekali lagi dari teman-teman yang sudah luar biasa, ada Bang Arbi, Pak Maman gitu ya, Pak Safrul dari Manado dan lain-lain. Dan saya kira kami sangat berterima kasih sekali gitu ya kepada teman-teman semua, pada Bang Abi khusus di malam ini sudah memberikan sharingnya nih Bang. Jazakallah khair, dan teman-teman semuanya nih keren banget. Jangan sungkan teman-teman untuk sharing-sharing ya, silakan di grup ketua, di grup manapun, nomor telepon beliau, nomor Pak Maman itu sudah bisa disebarkan nih seantero Indonesia supaya jadi amal jariah yang luar biasa gitu ya, agar teman-teman khawatir pengen nomor telepon Bang Arbi bisa langsung gitu, kontak-kontak tahu-tahu nanti melesat lagi tuh seperti Pak Maman kan gitu. Sekarang justru Pak Maman yang melesat gitu ya. Jadi nggak usah khawatir gitu ya, silahkan untuk saling belajar satu sama lain. Kita pun di pusat masih juga belajar untuk bisa menjadi fasilitator teman-teman semuanya. Itu dari saya, mohon maaf nih, moderatornya jadi pindah-pindah. Karena saya begitu semangat kalau Bang Arbi sudah muncul ini. Karena luar biasa melihat perjalanan beliau dari dulu ya sampai sekarang, ini menjadi inspirator keduta sahajaan. Ada tagline baru lagi nih Bang. Gitu ya. Itu mungkin kalau dari saya Kang Aen, atau nuhun, terima kasih banyak jazakallahu khair Bang Arbi dan Kang Aen, ini kayaknya sudah malam banget. Insya Allah ke depan kita akan sering Kang Aen.
Ya, Kang Ain mangga langsung diambil alih aja. Kalau Kang Dudi nggak ada mah. Tadi suara Pajinya sempat hilang. Baik, sahabat-sahabat semua. Berikut tadi yang disampaikan ya. Tuh, sampai HP-nya mati. Dan katanya tadi pakai yang Bang Eko. Bang Eko. Tak nampak mukanya Bang Eko malam ini. Gitu ya, sahabat-sahabat semua. Tadi transformasi ya. Jadi mulai tadi bicara tentang fokus, lalu ada maintain di dalamnya. Ya benar tadi di pertanyaan kalau fokus tuh gimana totalitas katanya. Berarti kerjaan yang udah ada ditinggalin begitu ya. Ternyata nggak kayak gitu ya, karena masing-masing juga sama-sama punya pekerjaan. Itu pun juga saya alami ketika masih di Duta Sahaja Bandung ya. Cuman beda keadaannya. Keadaannya dulu ketika asalnya 10 duta sahaja dikasih COVID, acir semua ya. Sisa 1 orang. Untung masih ada sekarang orangnya. Tapi alhamdulillah ini pun yang mempertemukan saya dengan sahabat-sahabat di cabang ya. Yang saya bilang luar biasa. Kalau kata Kang Tegar tuh ya, Kang Tegar admin saya di Sahaja itu bilang kalau pengen lihat real fighter itu bahasanya, real fighter. Jadi pejuang murni itu lihat teman-teman di cabang. Padahal beliau belum pernah ke cabang, cuman lihat pergerakannya ya. Sekarang kan musim medsos yang jauh terasa dekat ya, dan kerasa vibrasinya nyampe tuh Kang Tegar tuh. Real fighter tuh teman-teman di cabang ya. Jadi banyak belajar, terutama belajar dari yang ahlinya ya. Bang Arbi, saya belajar Pak Maman. Kemarin di Rakernas kita sharing-sharing. Alhamdulillah banyak ilmu ya. Banyak ilmu karena di cabang itu ya ilmu praktek gitu. Banyak ilmu praktek. Saya pun yang ngawal sahaja kurang lebih 3 tahun ini, Masya Allah lihat pergerakannya ya. Banyak ilmu-ilmu yang sudah Bang Arbi tularkan ke sahabat-sahabat yang lain. Ngebakar girohnya, ngebakar semangatnya. Sampai banyak yang sudah sama-sama jadi semangat gitu berjuang. Dan mudah-mudahan ini pun jadi semangat buat yang lain, jadi pemicu ya girohnya agar terus memberikan yang terbaik gitu di pergerakan ini. Dan Sahaja juga salah satu ya, ini baru salah satu ya, karena ketika bicara amilin nggak cuma bicara sedekah ya. Tadi di awal-awal kita udah sharing-sharing ya, ada sedekah, infak, zakat, wakaf ya, apa itu beda-bedanya gitu, dan harus tahu semua gitu ya. Boleh ada closing statement dari Bang Arbi, silakan Bang. Kawan-kawan semua, perjuangan ini ya memang harus kita bersama-sama. Teruslah untuk kita terus belajar, terus kita untuk istiqomah. Mudah-mudahan Allah ridho ya, bisnis akhirat yang memang kita mau kerjakan ini nanti Allah balaskan di dalam ya dalam bonusnya ya pastinya surganya Allah ya. Karena yang kita cari semuanya ya surganya Allah ya. Kalau kita dimasukkannya ke dalam nerakanya, nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan inilah alasan Allah nanti menjadikan kita ya salah seorang penghuni surganya yang terus menebarkan ya begitu banyak kebaikan-kebaikan, mengajak orang terus untuk terus dalam perjuangan ini, terus dalam yang namanya penghimpunan sedekah-sedekahnya, dan akan kita tetap salurkan kepada orang-orang yang memang berhak untuk menerimanya. Terima kasih Kang Ayen, kawan-kawan semua. Mudah-mudahan diistiqomahkan kita. Doakan kami di tebing tinggi ya.
belum ada apa-apanya sebenarnya dari kawan-kawan semua. Terus belajar, terus kita saling berbagi. Yang pasti kita semua adalah orang-orang pilihan yang pasti terbaik dipilih Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kang En. Sehat-sehat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Bang Arbi ya. Pak Ismail juga yang malam ini kita sama nih ya Pak Ji ya. Belum ganti baju. Alhamdulillah baru tadi menjelang Isya ya, menjelang Isya baru pada pulang dari kantor. Karena memang lagi banyak yang sedang kami kerjakan, Masya Allah. Dan Alhamdulillah punya tubuh, punya badan yang Allah tunjuk buat ada di kesibukan seperti ini, kesibukan bermanfaat. Makanya saya pernah bikin status ya, sampai kita saat ini tuh adalah harapan orang banyak di luar sana ya. Capek-capek kita, lelah-lelah kita di jalan kebaikan, di memperjuangkan kemanfaatan untuk orang lain ya, memperjuangkan senyuman-senyuman para yatim ya, doa Pak. Itu adalah lelah-lelah yang di luar sana sebenarnya orang pada ngiri ya, pengen seperti itu. Makanya bareng-bareng ya sahabat-sahabat semua saling mengingatkan, saling menguatkan dan saling mendoakan ya. Kita di sini di roda bersama, jalan bersama, saling menguatkan. Teman-teman di cabang pun sama ya. Kami doakan dari pusat semoga keluarganya diberikan kesehatan, sesuatunya Allah berikan kelancaran. Mungkin jalan kebaikan ini memang nggak mudah ya, nggak lurus-lurus aja, tapi insya Allah ini bisa jadi syarat Allah turunkan pertolongannya buat kita semua. Paling itu saja sebagai penutup ya malam ini. Mari kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan istighfar sebaik-baiknya istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Jazakumullah khair sahabat-sahabat semuanya. Semoga Allah catatkan ini sebagai kebaikan yang bisa mengantarkan kita ke jannahnya. Amin ya Allah. Amin. Terus di Baitullah. Amin amin amin. Assalamualaikum. Ya. Menjelang ini nih, menjelang Ramadan, semangat sahabat-sahabat semua. Tinggal 3 minggu menjelang Ramadan ya. Jangan lupa program-programnya sudah saya sharingkan ya. Bagi yang belum dapat filenya, boleh ya, boleh di-japri, boleh di-sharing. Biasanya saya kirim. Kalau misalnya kalau enggak nanti saya share di grup ya. Karena agak lumayan panjang ya. Lumayan banyak programnya. Jadinya Share lagi, Kang. share lagi nanti kalau kita share ya. Pokoknya Share lagi programnya. boleh nanti kita share. Oh, ada yang banyak yang belum dapat, Kang, kasihan. Oh iya, boleh. Nanti saya share di grup sahaja ya. Kalau yang masih belum dapat boleh japri ke sana. Ya. Intinya Kak Wiwi telat dari mana Kak Wiwi? Habis ketemu Umi Estri ya? Enggak Ustadz, aku tadi lagi meet sama Ustadz Yosi. Insya Allah kan sekolah cinta. Ada ini ya. Tadi ketemu sharing-sharing sama Ustadz Yosi sama alumni-alumni yang lain. Jadi agak terus. Saya belum tahu. Kasel itu malu yang kemarin baru wisuda kan? Yang mana? Iya Pak Haji. Masya Allah, berkah. Ya. Luar biasa nih kan. Insya Allah berkah untuk banyak orang. Titip doa, semoga dimudahkan sekolah cintanya Makassar. Oh, Masya Allah, amin. Segera, amin, segera. Kak Wiwi rajin ya ikut sekolah cintanya ya?
Alhamdulillah, karena kebetulan diamanahi sebagai PJ, Kang Oh Ain. iya pantas. Ya, benar-benar. Udah tengah malam di sana Kang Ain, udah kasihan. Itu teman-teman semua. Insya Allah beberapa menit dari sekarang saya sharingkan file yang itu ya, program Ramadan di grup Sahaja ya. Semua grup Sahaja yang ada 4 akan saya sharingkan beres ini ya. Itu saja. Saya mohon pamit sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, jazakumullah khair semuanya. Panjang umur sehat semua. Biasa. Maaf, mohon izin. Jazakumullah khair semuanya. Terima Mohon kasih. Matur suwun. Ya. Matur nuhun. Wah, Paman Toya nih. Paman Toya kemana aja? Kang Aen, pantunnya Kang Aen. Tuh. Ya aja pantun. Ayo harus Mas Pri dulu. Sehat, Paman Toya Makasih banyak sehat. ilmunya. Harus pakai pantun ini. Ayo Mas Pri dulu. Nggak bisa mikir lagi nyetir. Mas Pri, Oh lagi nyetir. Ah, berarti pantunnya cuman burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kasihan itu burung. Oke, terima kasih banyak. Tutup ya. Sama-sama kasih, teman izin. Terima kasih banyak, Barbie.